Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, tolong kami, kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi baik hamba-Mu, juga setiap kami akan ambil bagian dalam perenungan firman Tuhan di siang hari ini. Pimpin dan sertai, mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan akan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Perenungan pada kesempatan kali ini saya berikan judul Tantangan dalam Pelayanan. Saudara, kita tahu bahwa Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, kalau kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu membuktikan bahwa Paulus mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Paulus mau mengatakan bahwa baik hidup maupun mati adalah untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati adalah untuk Tuhan. Dalam bagian itu Paulus mengatakan memang lebih beruntung kalau dia mati karena berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika dia harus hidup, berarti hidupnya harus bermanfaat, harus memberikan buah. Jadi jelas bagaimana kita melihat Paulus sudah mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bahkan baik hidup maupun mati semuanya untuk Tuhan. Dan kita juga sekarang sudah tahu betapa Tuhan pakai Paulus secara luar biasa. Surat-surat yang yang Paulus tulis diilhami, dan disitulah Tuhan berbicara kepada jemaatnya, termasuk kepada kita semuanya. Saudara, kita tahu sekarang bahwa Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Hidupnya juga sudah dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam pelayanannya kita tidak perlu meragukan bagaimana tanggung jawabnya terhadap jemaat yang Tuhan percayakan. Tugas pengembalaan tetap dilakukan. Ketika dia di penjara, tidak abai terhadap tugas pengembalaan. Ketika di penjara dia tetap mengembalakan jemaatnya, memberikan nasihat, arahan, bimbingan melalui surat-surat yang ditulis. Ketika dia ada di luar kota atau di kota yang lain, dia pun juga tidak abai terhadap jemaat Tuhan yang ada di kota lain. Dengan menulis surat untuk meneguhkan, menguatkan iman dari jemaat-jemaat yang dilayani, yang digembalakannya. Artinya kita melihat betapa Paulus punya komitmen di dalam pelayanan. Dan dia juga berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Tapi sekalipun demikian, kita akan melihat bukan berarti bahwa Paulus tidak menghadapi tantangan. Bukan berarti pelayanan Paulus semuanya bisa berjalan dengan baik. Bukan berarti bahwa semua niat baik Paulus disambut juga baik oleh jemaat yang dilayani. Karena kalau kita lihat bagaimana Paulus punya niat baik, punya komitmen yang luar biasa, pengen jemaatnya bertumbuh, pengen jemaatnya semakin dewasa di dalam Kristus, pengen jemaatnya semakin sepadan serupa dengan Kristus. Itu kenapa Paulus memberikan bimbingan, arahan, bahkan melalui surat-surat yang ditulisnya. Tetapi niat baik Paulus tidak selalu disambut baik, direspon baik oleh jemaat yang dilayani. Dan itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Selain ada banyak tantangan yang lain yang juga dihadapi olehnya ketika melayani jemaat Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana Paulus menghadapi tantangan. Tantangan bukan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tantangan bukan dari orang-orang di luar jemaat yang dilayani. Justru tantangan itu muncul dari orang-orang yang dilayani oleh Paulus. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11, kita bisa melihat ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Paulus sebagai hamba Tuhan.
dan tantangan itu muncul dari dalam jemaat itu sendiri. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang ke-1 dan ke-2 dikatakan, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku meringkatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Dikatakan, aku yang tidak berani, ini sebenarnya sindiran. Sindiran Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Karena Paulus mendengar kabar-kabar, omongan-omongan yang mengatakan bahwa Paulus itu tidak punya keberanian untuk berbicara langsung kepada jemaat di kota Korintus. Tidak berani menegur langsung kepada jemaat di kota Korintus. Paulus hanya bisa menegur, berani menegur, bahkan berani berkata-kata tegas ketika nulis surat. Tapi ketika berhadap-hadapan langsung nggak berani. Makanya Paulus mengatakan, aku minta kepada kamu, jangan kamu maksa aku untuk menunjukkan keberanianku. Jadi dari sini tantangan yang dihadapi oleh Paulus, yang pertama, Paulus dianggap tidak punya keberanian dalam memimpin jemaat. Dan itu yang mengatakan adalah jemaat yang dipimpinnya. Jadi Paulus diragukan keberaniannya dalam memimpin. Yang kedua, Paulus juga dikatakan hidup secara duniawi. Kalau kita baca ayat yang kedua, bahwa orang-orang di kota Korintus menyangka bahwa Paulus hidup secara duniawi. Jadi Paulus dianggap hidup secara duniawi. Dan Paulus menjawab, memang aku masih hidup di duniawi, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Paulus sebagai hamba Tuhan dianggap hidup secara duniawi, melakukan strategi-strategi duniawi untuk melakukan tugas pelayanannya. Jadi ada orang di kota Korintus yang mengatakan apa yang dilakukan Paulus, pelayanan-pelayanan yang dilakukan Paulus itu menggunakan strategi-strategi duniawi. Dan Paulus hidup secara duniawi. Paulus menegaskan, tidak. Senjatanya bukan strategi secara duniawi, tetapi Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus. Kalau saudara baca bagian B ayat yang kedua, Paulus juga diragukan integritasnya. Kalau saudara baca pasal 10 ayat 10 dan 11, 2 Korintus, ya, Paulus diragukan integritasnya. Jemaat-jemaat di Korintus mengatakan bahwa Paulus itu ketika ngomong depan dan di belakang itu berbeda. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Jadi Paulus diragukan integritasnya. Ketika ngomong di depan dan ngomong di belakang berbeda. Bahkan dikatakan kata-katanya tidak berarti. Jadi ini tantangan yang berat bagi seorang hamba Tuhan. Bayangkan seorang hamba Tuhan yang memberikan pembinaan secara rohani, membimbing rohani jemaat, bahkan menggembalakan jemaat, diragukan oleh jemaatnya. Ini salah satu tantangan. Ya, Paulus diragukan keberaniannya sebagai seorang pemimpin. Paulus diragukan akan kehidupan rohaninya. Karena dikatakan masih hidup secara duniawi. Strategi-strategi yang dilakukan dalam pelayanan pun secara duniawi. Dan yang ketiga, Paulus diragukan integritasnya. Dikatakan ngomong di depan dan di belakang berbeda. Bahkan dikatakan kata-katanya tidak berarti. Ini tantangan yang sangat berat bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang pembina rohani, bagi seorang gembala. Dan ketika orang ada posisi seperti Paulus, ketika ada dalam posisi seperti Paulus, bisa saja orang menjadi marah. Paling tidak akan membela diri, membenarkan apa yang dilakukannya. Tapi kita belajar bagaimana sikap Paulus ketika menghadapi tantangan dalam pelayanan, ketika diragukan oleh jemaat yang dilayani, ketika diragukan oleh orang-orang yang dibinanya. Paulus tetap menyikapi semuanya itu dengan meneladani Tuhan, yaitu Paulus tetap dikatakan lemah lembut dan ramah.
Jadi Paulus tetap bersikap lemah lembut dan ramah. Dia tegas tapi tetap ramah. Dia bisa membedakan mana yang harus ditegur, mana yang harus diperbaiki. Sikap-sikap jemaat Tuhan, tindakan-tindakan jemaat Tuhan, itu ranah yang disentuh oleh Paulus. Dia tegas, tapi dia lemah lembut. Dia tidak menjatuhkan, dia tidak melemahkan, tapi dia katakan dia ada hadir pembinaan dilakukan itu untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan, bukan untuk melemahkan. Jadi Paulus menyikapi tantangan dalam pelayanannya dengan sikap yang lemah lembut dan ramah. Kalau kita baca ayat yang ke-11, Paulus juga menjawab keraguan jemaat Tuhan dengan membuktikan dalam kehidupan Paulus hidup sebagai orang yang berintegritas. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Jadi Paulus membuktikan bahwa sikapnya tegas, sikapnya jelas, lemah lembut dan ramah, tetapi dia tegas. Dan dia tunjukkan integritasnya kepada jemaat di kota Korintus. Apa yang dikatakan dalam surat-surat sama dengan apa yang dikatakan pada saat berhadapan. Apa yang dikatakan di depan sama dengan apa yang dikatakan di belakang. Yang dikatakan secara langsung sama dengan dikatakan tidak langsung. Artinya Paulus menjawab keraguan jemaat Tuhan dengan membuktikan integritasnya. Jadi biarlah ini juga menjadi nasihat bagi kita, jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita sebagai seorang pelayan, sebagai jemaat Tuhan, bisa saja orang meragukan kita. Dan kita nggak bisa melarang orang itu untuk meragukan kita. Yang harus kita pikirkan dan kita lakukanlah bagaimana sikap kita menghadapi dan menjawab tantangan ketika kita diragukan oleh jemaat Tuhan. Bagaimana sikap kita? Paulus mengajarkan kepada kita tetap bersikap lemah lembut dan ramah. Kita tidak perlu marah-marah, kita nggak perlu menjadi lepas dan kehilangan kendali hanya karena kita diragukan. Kita tetap lemah lembut dan ramah, dan buktikan bahwa kita punya integritas, sehingga mereka tidak lagi meragukan kita, karena mereka melihat bukti bahwa kita memang orang-orang yang punya integritas. Demikian nasihat firman Tuhan. Biarlah ini akan menolong kita sebagai para pelayan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih apa yang kami baca renungkan, Roh Kudus yang akan memeteraikan, Roh Kudus yang akan terus bimbing kami, sehingga semakin hari kami semakin bisa memahami, mengerti. Engkau menerangi hati kami dan terus mengingatkan kepada kami apa yang sudah kami renungkan pada kesempatan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.